pentingnya vaksinasi COVID-19 hadir di Indonesia dan prosesnya masih berlangsung hingga sekarang. Periode vaksinasi pertama di Jakarta berlangsung sejak 15 Januari 2021 dan kini sudah masuk periode di tahap kedua vaksin COVID-19. Tentu ini kabar di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Apakah kamu sudah vaksin COVID-19 atau kamu masih menunggu antrian, atau mungkin walaupun sudah tiba kamu masih ragu untuk vaksinasi? Kamu tidak perlu khawatir vaksinasi COVID-19 karena selain aman, vaksin COVID-19 juga memberikan banyak manfaat untukmu. Berikut ini 5 manfaat vaksinasi COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Vaksin dapat mencegah COVID-19 menginfeksi tubuhmu. Kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan vaksinasi, bukan? Sejak kecil kita telah melakukan vaksinasi dan imunisasi untuk berbagai penyakit. Saat ini tersedia vaksin melindungi dari setidaknya 20 penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak. Menurut WHO, kehadiran vaksin-vaksin yang ada selama ini diestimasikan telah mencegah 2 hingga 3 juta kematian di setiap tahun. Sehubung dengan COVID-19, vaksinasi COVID-19 dapat melindungi dan menciptakan antibodi atau sistem kekebalan dalam tubuh untuk menerangi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dengan antibodi tersebut, tubuhnya akan terlatih untuk mencegah dan melawan infeksi COVID-19. Vaksinasi memang bukanlah obat yang menyembuhkan COVID-19 secara total. Namun menurut para ahli, kalaupun kamu terkena COVID-19 setelah vaksinasi, vaksin akan mencegah tubuhmu dari infeksi dan gejala penyakit COVID-19 yang jauh lebih fatal. Karena tubuh kita punya sistem pertahanan tubuh yang lebih kuat. Vaksin dapat membantu melindungi sekitarmu. Ketika kamu divaksinasi, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, namun juga keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Hal ini karena tidak semua orang dapat menerima vaksin COVID-19. Saat ini vaksin hanya diberikan kepada mereka yang sehat, tidak memiliki penyakit berat, berusia di atas 18 tahun, dan persyaratan lainnya. Mereka yang bisa divaksinasi mengandalkan kamu yang dapat vaksinasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Semakin banyak yang orang divaksinasi, semakin kecil kemungkinan orang yang terinfeksi menularkan penyakit ini ke orang lain. Vaksin dapat melindungi dan membantu tenaga kesehatan. Tahukah kamu bahwa pandemi COVID-19 telah membuat banyak rumah sakit kewalahan karena fasilitas dan sumber daya yang terbatas? Tidak heran ketika banyak rumah sakit telah mencapai kapasitasnya untuk menerima pasien para COVID-19 dan non-COVID-19. Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 pun harus selalu bertahan menggunakan alat perlindungan APD agar terhindar dari COVID-19. Dengan kehadiran vaksin dan semakin banyak orang yang divaksin, maka orang yang terinfeksi dan penyebaran tentu akan berkurang. Hal ini mengurangi beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan lokal. Tenaga kesehatan dapat mengedukasikan upaya, dana, dan peralatan mereka untuk membantu pasien dengan gejala lebih berat, penyakit yang dapat dicegah lainnya, serta mencegah penumpukan pasien-pasien di rumah sakit. Dengan vaksin, pandemi dapat segera berakhir. Kamu pasti ingin pandemi segera berakhir. Inilah waktunya. Jika kamu divaksinasi dan semakin banyak orang yang divaksinasi COVID-19, maka semakin besar juga pertahanan dan diri begitu banyak orang. Hal ini akan mendorong pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, berupa kondisi di mana penduduk di suatu daerah sudah kebal terhadap suatu penyakit. Herd immunity ini akan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Seiring dengan semakin banyak orang yang divaksinasi untuk menghentikan pandemi, seluruh sumber daya tentu harus dikerahkan dengan baik sebaik-baiknya. Menerima vaksinasi dan tetap menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M. Mengoptimalkan kemungkinan pandemi ini akan segera berakhir. Vaksin dapat melindungi generasi muda masa depan. Dengan penurunan tingkat infeksi COVID-19 dan mata rantai pandemi COVID-19 yang terputus, kamu dapat melindungi generasi masa depan dan penderitaan panjang akibat terinfeksi penyakit ini. Hal tersebut sudah terbukti pada tahun 2014 oleh WHO.
Karena hasilnya vaksinasi polio tidak 3 tahap di Indonesia. Pada masa lampau begitu banyak penyakit yang disebabkan virus mematikan. Berkat vaksin, kita merupakan generasi yang hidup dan perjuangan vaksinasi generasi masa lampau. Maka inilah saatnya bagi kita untuk menyelamatkan generasi masa depan dari penyakit COVID-19 yang berbahaya dan membuat generasi selanjutnya lebih sehat lagi. Kamukah salah satu penyelamat itu? Kini kamu sudah semakin tahu manfaat penting dari vaksin COVID-19. Nah, sekarang vaksin itu terdiri dari 5 manfaatnya, ada 5 macam. 1. Mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Dalam dokumen vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seorang menjadi kebal atau terlindung dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi biasanya dengan pemberian vaksin sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasikan kekebalan spesifik dalam tubuh. Oleh sebab itu, meski sudah divaksin COVID-19, kita direkomendasikan tetap menjalankan protokol kesehatan atau prokes, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona. 2. Melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 mencegah kita menyerang virus ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau yang biasa disebut dengan herd immunity. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Sebagian besar ahli percaya setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin untuk mencapai kekebalan tubuh. 3. Menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. 4. Membantu melindungi generasi selanjutnya. Melansir May, dengan menurunkan laju infeksi COVID-19, maka rantai COVID-19 dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. 5. Memberikan perlindungan terhadap serangan penyakit menahun. Hal yang sama mungkin berlaku COVID-19, mengingat bahwa kami tidak tahu apa risiko depan mungkin terjadi karena memiliki infeksi COVID-19 adalah risiko besar yang harus ditanggung seseorang dan kesehatan mereka. Dari saya untuk menjelaskan dan memaparkan vaksin. Yang belum vaksin silakan vaksin. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Juno. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau feses.
Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, dan sampai saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Akan tetapi, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau bahan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker, seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Bondel dan dilansir di Moffitt Cancer Center. Kesalahan pertama, yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua, yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga, yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar. Dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, ataupun mulut ya. Kesalahan terakhir, yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga loh pelindung muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan nama face shield. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Berikut seputar informasi yang dilansir oleh laman BBC Future mengenai hal ini. Mohon disimak ya teman-teman. Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung, kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol loh. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Serem ya teman-teman. Apalagi jika dibayangkan
ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik namun tak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tak akan pernah bisa menutupi secara sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman, walaupun sudah menggunakan pelindung plastik. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, tetapi hal ini juga bisa melindungi kita semua dari infeksi virus tersebut loh. Penjelasan tadi merupakan beberapa hal yang perlu diketahui, dilakukan, serta dihindari selama pandemi ini. Namun, alangkah lebih baiknya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap kita terapkan di luar pandemi ya. Pesan Juno untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat, serta tetap berada di rumah aja. Video dan penelitian ini dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada beberapa pihak yang sudah membantu dalam kesuksesan pembuatan video ini. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah semuanya.